Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keadilan yang saya hormati, alhamdulillah berjumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan suatu peristiwa, yaitu di mana ada cerita salah seorang warga negara Indonesia waktu itu menjual burung, hewan yang menurut undang-undang di Indonesia itu hewan yang dilindungi. Artinya tidak semua orang bisa mengakses, bisa memelihara ataupun merawat hewan tersebut kecuali memiliki izin yang sah dari negara. Kebetulan waktu itu hewan ini dia pelihara, kemudian dia mau menjual, dia posting di Facebook. Kemudian ada yang tertarik dan mau membelinya. Ternyata yang datang membeli itu meminta keterangan, surat-surat dan lain sebagainya. Cuman sayangnya si penjual ini tidak bisa menunjukkan surat kepemilikan secara sah karena hewan ini dilindungi oleh negara. Akhirnya kemudian karena dia tidak memiliki atau tidak bisa menunjukkan surat-surat tersebut, maka orang ini ditangkap. Ternyata yang datang beli itu adalah petugas intel dari Polda. Akhirnya orang ini dibawa ke Polda, diinterogasi, ditanya, dilakukan penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut. Akhirnya orang ini karena dengan syarat penangguhan, permohonan penangguhan dari keluarganya, kemudian orang ini dibebaskan. Kemudian kurang lebih 3 atau 4 bulan kemudian dia diproses lagi, dipanggil ke kejaksaan dan dinyatakan menjadi tersangka atas memelihara atau membudidayakan hewan yang dilindungi itu. Artinya menurut undang-undang Indonesia orang ini melakukan tindakan pidana. Akhirnya dia diproses di kejaksaan, kemudian mengikuti persidangan. Namun saat mengikuti persidangan sudah berjalan, tapi atas arahan dari oknum kejaksaan, kemudian orang ini melobi kepada kejaksaan tinggi untuk agar hukuman orang ini menjadi ringan. Kemudian atas arahan dari kejaksaan negeri itu keluarga dari tersangka ini menghadap kepada orang yang ada di kejaksaan tinggi untuk memintai keringanan. Nah, ceritanya menjadi menarik ketika saat bertemu dengan oknum yang ada di kejaksaan tinggi. Saat bertemu di sana meminta uang. Mereka juga tidak tanggung-tanggung meminta uang 50 juta. Alasannya klasik, yaitu biar sanksinya itu bisa diringankan. 50 juta itu menurut oknum kejaksaan tinggi ini 25 juta untuk kejaksaan tinggi dan 25 juta untuk kejaksaan negeri yang memproses tersangka tersebut. Akhirnya alhamdulillah dengan takdir Allah mempertemukan kami dengan keluarga dari tersangka tersebut. Kemudian kami berusaha untuk memberikan pendampingan, untuk memberikan arahan hukum, meskipun kami tidak mendampingi secara langsung di pengadilan. Nah, pada saat konsultasi kami memberikan arahan kepada keluarga dari tersangka ini bahwa pertama, suaminya itu jelas terbukti secara sah dan meyakinkan meskipun masih dalam proses persidangan. Artinya dari tindakan si suaminya ini, tersangka ini memang memenuhi unsur dalam pasal yang melarang orang umum memelihara hewan yang dilindungi kecuali memiliki izin. Kemudian yang kedua, bahwa kami mengarahkan bahwa jangan sampai memenuhi permintaan ataupun keinginan orang yang ada di kejaksaan tinggi tersebut.
Kenapa? Karena ketika uang itu dikasihkan, yang pertama dalam Islam ini termasuk dalam suap. Begitu juga dalam hukum Indonesia, hukum positif Indonesia ini juga termasuk dalam suap. Kalau dalam Islam, ar-rosi wal murtashi finnar. Ar-rosi wal murtashi finnar. Penyuap dan yang disuap itu ya sama-sama di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kami arahkan bahwa jangan sampai melakukan penyuapan atau pembayaran terhadap oknum kejaksaan tersebut. Kemudian kita sampaikan juga bahwa ketika pun uang 50 juta itu dikasihkan, itu belum tentu juga akan mengurangi secara otomatis dari sanksi yang sanksi dari untuk tersangka tersebut, ya. Jadi berdasarkan undang-undang yang kami baca tentang hewan yang dilindungi ini, sanksi pidananya itu 5 tahun. Ya, 5 tahun. Tapi biasanya kalau kita lihat dalam praktek-prakteknya itu hakim tidak sampai ke sana. Ya, biasanya itu maksimal yang putusan-putusan yang telah kami pelajari, yang kami ketahui itu 1 tahun plus dendanya. Terus kami sampaikan kepada keluarga tersangka bahwa meskipun uang 50 juta itu diberikan, itu tidak akan secara otomatis mengurangi sanksi pidana yang akan ditimpakan kepada tersangka tersebut. Kenapa? Karena hakim ketika memutus, ini perhatikan ini baik-baik, ketika hakim melakukan memutus suatu perkara, itu hakim kan minimal itu 2 alat bukti plus keyakinan hakim itu sendiri. Artinya fakta-fakta yang ada di persidangan nanti itu juga sangat menentukan orang ini akan nanti dihukum berapa bulan atau dihukum berapa tahun oleh hakim. Jadi sama sekali suapan kita kepada jaksa itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap putusan hakim, kecuali memang kita mau menyuap dari kepolisian, kejaksaan, ataupun hakim. Tapi tentunya langkah ini tidak kita tempuh karena karena langkah ini tentunya bertentangan dengan undang-undang ataupun hukum yang ada di dalam agama Islam khususnya. Dan itu kita tidak tempuh. Nah, kalau seandainya kita hanya menyuap kejaksaan, sedangkan yang memutuskan hukuman itu adalah hakim, sehingga saya katakan tadi bahwa ini tidak memiliki hubungan yang signifikan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sanksi yang diberikan kelak. Dan alhamdulillah arahan kami ini diterima oleh keluarga dari tersangka tersebut. Artinya uang 50 juta itu tidak dibayarkan. Kemudian berikutnya kami sampaikan kepada keluarga tersangka bahwa ini semestinya sanksi setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum ketika melakukan tindak pidana, kemudian sanksi pidana yang disangkakan kepada dia itu 5 tahun atau di atas 5 tahun, maka semestinya itu salah satu hak tersangka yaitu didatangkan pengacara ataupun advokat yang mendampingi orang tersebut atau tersangka tersebut. Dalam hal ini tidak dilakukan sekali oleh kejaksaan, baik itu dari tingkat kepolisian, kejaksaan ataupun di tingkatan peradilan. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Semestinya sekali lagi ketika seorang melakukan tindak pidana kemudian diancam dengan 5 tahun penjara atau bahkan lebih dari itu, maka negara hadir di situ. Dengan apa? Dengan mendatangkan pengacara ataupun advokat yang ditunjuk oleh penyidik ataupun oleh kejaksaan untuk mendampingi tersangka tersebut. Ya, jadi pada saat ini semestinya negara hadir. Lalu bagaimana seandainya keluarga tersangka ataupun keluarga terdakwa ini tidak memiliki uang, tidak memiliki dana untuk membayar pengacara? Maka kami katakan bahwa pada saat itu negara hadir dan Anda tidak harus membayar kepada pengacara itu. Kenapa? Karena pengacara itu nanti akan mendapatkan biaya dari negara. Ini hak tersangka yang waktu itu kami lihat itu tidak dipenuhi oleh aparat, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan ataupun di majelis hakimnya. Ini yang sangat kita sayangkan.
Dan alhamdulillah arahan-arahan dari kami, alhamdulillah keluarga dari tersangka ini mengikuti dan benar apa seperti yang kami prediksikan sebelumnya. Ternyata melalui persidangan kemudian diputuskan suaminya ini diputus 7 bulan penjara, dikurangi masa tahanan. Karena dia kurang lebih masa tahanan itu 3 bulan, maka dia akan menjalani tinggal 4 bulan. Jadi setelah itu keluarga ini mengucapkan terima kasih sekali kepada kami, tapi itu bukan kami harapkan ya ucapan terima kasih itu, tapi setidaknya ada informasi yang perlu kami sampaikan kepada sahabat keadilan sekalian, bahwa seandainya 50 juta tadi itu dibayarkan kemudian tetap diberikan sanksi ataupun hukuman diputus oleh majelis hakim itu 7 tahun, 50 hangus dan melanggar aturan agama, melanggar aturan hukum positif Indonesia, suaminya pun tetap dihukum misalnya. Nah ini kan sangat rugi ya, rugi dunia, saya mengatakan rugi dunia maupun rugi di akhirat. Nah alhamdulillah pada saat itu 50 juta yang dimintakan oleh jaksa ini tidak dikabulkan oleh keluarga dari tersangka tersebut. Nah sahabat keadilan yang saya hormati, memang dalam prakteknya banyak sekali kita ketemui kadang ada oknum aparat, semestinya mereka ini menegakkan hukum, tapi mereka dalam tanda kutip nakal, ya, bertindak nakal. Dan anehnya itu hampir di setiap lembaga penegakan hukum itu oknum-oknum kayak gini ini banyak kita temui. Sehingga saya mengatakan ini sebenarnya itu bukan oknum, tapi memang ini sudah melembaga, ya sudah melembaga. Dan kita mau mengusutnya juga susah, karena ketika saat kita mau melakukan pembayaran suap itu kan tidak mungkin ada kwitansi ataupun hitam di atas putih. Ini memang susah untuk diungkap memang. Sahabat keadilan yang saya hormati, jadi ketika Anda memiliki ataupun keluarga tetangga Anda memiliki permasalahan dengan aparat atau permasalahan hukum, maka kami sarankan agar minta bantuan advokat, minta bantuan pendampingan hukum kepada lembaga bantuan hukum terdekat. Biasanya hampir setiap kabupaten itu ada lembaga bantuan hukumnya atau disingkat dengan LBH. Ketika sahabat keadilan tidak memiliki biaya untuk membayar pengacara, maka tidak apa-apa, minta bantuan di sana. Insya Allah nanti di lembaga bantuan hukum akan mendampingi Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian untuk mencari keadilan, ya, karena mereka nanti akan dibayar oleh negara, sehingga tidak usah takut minta bantuan kepada lembaga bantuan hukum terdekat. Kita juga berharap para advokat yang berada di lembaga bantuan hukum bisa bekerja secara profesional, baik itu mohon maaf ya, itu peradilan pro deo maupun yang bayar. Kita berusaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan itu secara profesional, baik itu dibayar ataupun tidak. Mudah-mudahan saja informasi ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan sedikit pencerahan kepada sahabat keadilan semuanya. Dari saya cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.